Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nampes. Gimana kabarnya anak-anak sekalian hari ini kondisinya? Oke. Beberapa hari ke depan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tentunya mungkin banyak sekali kegiatan yang ada di lingkungan SMK Nusa Tulung Mending. Nah, kita pada hari ini kedatangan dari tim kurikulum yang akan menjelaskan kegiatan selama bulan Ramadan di sekolah kita. Oke, selamat pagi Pak Asep. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat sekali ya ini dari tim kurikulum. Makasih kurikulumnya Bapak Asep Suhendra MPD. Terima kasih atas waktunya. Mungkin hari ini akan ada beberapa pertanyaan nih Pak. Oh, banyak sekali paling ya nanti tentunya. Oke, paling yang pertama untuk kegiatan selama bulan Ramadan ini apa saja Pak kira-kira di sekolah kita? Oke. Sebelum kita berbicara kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan, kita perlu mengetahui dulu bahwa setiap bulan Ramadan itu akan diadakan namanya kegiatan Sematren. Sematren. Tahu nggak Sematren itu apa? Disampaikan saja Pak. Untuk anak-anakku yang ada di rumah, Sematren itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia di kalangan siswa SMK Negeri 1 Lewi Munding, serta menumbuhkan sikap serta nilai-nilai luhur kepesantrenan. Nah, seperti itu. Oke, kegiatan Sematren ya itu yang akan dilaksanakan. Di sini Ibu perlu diketahui juga bahwa Sematren kali ini tahun ini itu mempunyai visi. Ya. Tahu nggak Bu? Visinya apa kira-kira? Visi yang tahun ini yaitu siswa kita menjadi terdidik terbaik. Terdidik dan terbaik tentunya ya. Selain terdidik juga terbaik. Oke, itu kegiatannya apa saja Pak? Nah, di sini mempunyai kegiatannya, agendanya mungkin. Iya, agendanya. Agendanya itu pada tanggal 25 itu ada sosialisasi Bu. 25 Februari itu sosialisasi dari pusat itu terkait tentang kegiatan pembelajaran saat Ramadan di satuan pendidikan masing-masing. Ya, sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan dan tadi pagi juga kita sudah sosialisasikan kepada anak-anak. Nah, barangkali belum ada yang belum dipahami secara rinci, mungkin benar Bu sekarang kita bahas dulu. Iya, barangkali ada di antaranya siswa kita yang tidak hadir hari ini, yang sakit atau yang keperluan keluarga bisa nonton gitu ya kegiatan ini. Oke, siap. Anak-anakku yang Bapak banggakan, perlu kita ketahui bahwa di diri kita itu mempunyai 3 potensi. Nah, ini Bapak mengingatkan kembali. Nah, potensi yang pertama adalah spiritual, kemudian yang kedua intelektual, dan yang terakhir, yang ketiga adalah sosial. Nah, dari ketiga potensi ini yang akan digarap tuntas dari kegiatan Sematren tahun sekarang itu mempunyai 4 bagian. Nah, yang pertama itu adanya tentang launching Sematren. Kenapa ini? Ini biar kita potensi intelektual kita itu bisa terbuka luas. Nah, bagaimana sih launchingnya itu? Yang pertama ada santunan anak yatim, biar kita terdidik dan terbaik. Kemudian nanti yang kedua ada ceramah awal Ramadan, dan yang ketiga ya sekarang ini kita launchingkan Sematren 2025 di tanggal 3 Maret nanti. Nah, untuk siswa-siswa, kami kalangan guru, kepala sekolah itu dilaksanakan secara daring nanti di rumah. Tepat pukul 9 pagi. Nah, seperti 9. Itu. Iya. Pada tanggal 3. Tanggal 3, betul sekali. Nah, ingat tanggal 3 pukul 9 akan dilaksanakan secara daring. Oke, ayo ingat ya, catat tanggalnya tanggal 3
pukul 9. Nah, kemudian untuk potensi-potensi yang lainnya biar terpenuhi itu ada yang disebut dengan kalam. Kalam. Iya. Apa itu kalam? Nah, kalam itu adalah kajian Islam. Oh, kajian Islam. Kajian Islam ini ada 5 yang harus dilaksanakan. Nah, yang pertama siswa pesantren. Ya. Kemudian pesantren. yang kedua ajengan masuk sekolah. Ya. Yang ketiga pesantren mandiri atau kita sering sebut dengan paman. Oh, ada istilah baru Iya. lagi nih, paman ya. Iya, betul. Pesantren mandiri. Kemudian yang keempat ada juga padi. Nah, baru lagi nih padi. Apa nih padi? Pesantren digital. Oh, pesantren digital. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Kemudian yang kelima itu ngobras. Ngobras itu apa? Ya, ngobrol bareng. Oh, kirain ngobrol santai. Oh, berarti ngobrol bareng gitu ya. Oke. Nah, itu kemudian yang selanjutnya selain kalam, Bu, ada lagi istilahnya. Yang perlu kita implementasikan kepada peserta didik kita untuk ketiga potensi itu terpenuhi, berhias. Berhias, maksudnya Di bulan Ramadan itu kita perlu berhias. Nah, berhias itu salah satunya yaitu kita ambil berhias itu dari berbudaya. Berbudaya. Habituasi iman dan akhlak sehari-hari. Habituasi iman dan akhlak sehari-hari. Nah, itu semua akan kita kuatkan karakter kita untuk berhias itu dalam 5 kegiatan. Wah, banyak kegiatan sepertinya ya di tahun ini kegiatan Ramadannya. Betul. Nah, yang pertama apa itu yang adalah pertama? karomah. Karomah. Apa sih karomah? Nah, itu karomah itu kajian amaliyah Ramadan di rumah. Kajian amaliyah Ramadan di rumah. Ini yang akan anak-anak kita laksanakan. Berarti sebagian ada yang di rumah gitu. Bukan sebagian, justru ini lebih condong kegiatan yang kita laksanakan pembelajarannya banyaknya di rumah. Oh, di bulan Ramadan tahun ini kita banyak kegiatannya di rumah masing-masing. Tapi tentunya masih ada pantauan dari Bapak. Ya ada, insya Allah kita bahas lagi ya nanti setelah kita bahas ini. Selain karomah ada juga ihsan. Nah, apalagi ihsan? Ihsan itu adalah infak harian dan sedekah. Infak harian. Aktualisasi dari niti bakti. Nah, kita pernah dengar dulu ya kurikulum Masaki. Nah, di sini kita masih coba mengimplementasikannya. Nah, kemudian yang ketiga rantang qanaah, yang keempat penulisan mushaf, dan yang kelima itu wakaf Al-Quran. Nah, dari harapan itu, Ibu, anak-anakku sekalian, dari 3 potensi yang ada kita miliki dengan berbagai kegiatan yang tadi Bapak sebutkan, hanya ada 3 tujuan perilaku. Nah, apa aja nih tujuan perilaku? Itu sering kita sebut itu dengan 3T. 3T, iya. Apa aja? Yang pertama T-nya adalah ta'lim. Kemudian tadrib, dan yang terakhir adalah ta'zim. Nah, ini adalah karakter yang di bulan suci Ramadan ini pembelajarannya yang harus siswa-siswi kita bangun kembali. Nah, dengan karakter itu barulah misi kita akan terrealisasi, yaitu terdidik dan terbaik. Iya, terdidik dan terbaik dari 5T tersebut gitu ya. 3T. Oh iya, 3T tersebut. Oke, itu kegiatan atau agenda yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadan pada tahun ini. Banyak sekali ya. Terus tadi itu banyak sekali istilah-istilah atau singkatan-singkatan ya. Pastinya anak-anak kita mungkin masih kebingungan, Pak. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Dari singkatan-singkatan itu kegiatannya seperti apa gitu ya. Jadwalnya atau mekanismenya teknisnya seperti apa mungkin nanti akan dibahas lagi. Ya, terima kasih. Kita berbicara ke jadwal dan teknis. Ya, jadwal dan teknis. Ya. Perlu kita ketahui semua anak-anakku bahwa pembukaan tadi sudah kita bicarakan tanggal 3 jam 9 dari. Kemudian kegiatan dan amaliyah Ramadan di rumah atau kita sebut tadi karomah itu dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 25.
Berarti setelah pembukaan tanggal 3. Ya, karena itu masih lanjut dengan Iya. karomah. Oh, tanggal 3 itu pembukaan, jam 9 dilanjut dengan karomah. Perlu tahu karomah, Bu? Nah, karomah itu kegiatannya seperti apa Nah, saja? karomah itu merupakan implementasi 7 pembiasaan anak hebat. Oh ya. Nah, ya anak Indonesia hebat ya. Ya. Nah, dalam nuansa Ramadan. Nah, Apa saja kegiatannya, Pak? Dalam masa-masa di bulan suci Ramadan ini, karomah itu diimplementasikan. Yang pertama, kita bangun pagi Ya, dan sahur. Sahur, Oke. ya. Sebelum ke sana, Ibu, selain kegiatan karomah ada rantang kanyaah. Ya. Nah, rantang kanyaah nanti untuk para peserta didik, Ibu Bapak Guru Sivitas Akademi Negeri 1 Leimunding, jika mempunyai lebih untuk rantang kanyaah, silakan berbagi. Oh iya. Itu di Kasih tanggal kesempatan. 3 sampai tanggal 24. Silakan. Bebas di Bebas. tanggal. Kalaupun nanti ingin ke medsos, nah itu ketik Ya. pagar. Nah, nanti di medsosnya kita filenya itu Iya, di-upload, di-post. pagar, Pagar. kemudian rantang Rantang kanyaah, kanyaah. kemudian asal sekolah. Asal sekolah. Kalau mau ditambahkan nama silakan. Oh, boleh. Silakan upload sebanyak-banyak. Berarti bisa posting masing-masing Masing-masing peserta gitu, di iya. akunnya masing-masing Iya, dengan seperti- catatan pagar, Pagar, rantang kanyaah, terus asal Asal sekolah, sekolah. kasih nama boleh. boleh juga kasih nama dan kelas. Siap, Oke. seperti itu. Itu untuk rantang Dimulai kanyaah. dari tanggal 3 sampai tanggal 25. Siap. Kemudian infak harian dan sodako. Infak. Aktualisasi nitibak bukti. Iya. Nah, di sini Ibu, dari hasil yang kita sosialisasikan dari pemerintahan itu, anak bikin celengan Celengan pribadi. Iya. ya. yang memang tidak harus Membeli yang membeli, mahal gitu. yang memang tidak harus mengeluarkan uang. Iya. Dari barang bekas. Dari barang bekas, misalnya ada kaleng susu Iya. atau kaleng apalah barang bekas, Mm-mm. itu bisa dijadikan celengan anak. Karena di Bagus. kita kebanyakannya di rumah Iya. untuk mengimplementasikan 7 kebiasaan. Jadi si celengan itu setiap hari anak menyisihkan. Jikalau ada berlebih, silakan sisipkan. Nah, untuk memastikan si peserta didik itu membuat celengan, adakah pantauan dari wali Pasti kelas ada. atau dari sekolah? Iya, itu kita sudah siapkan yang namanya Google Classroom. Oh, Kelas Google Classroom Google SMK Classroom. Negeri 1 Leimunding. jadi itu mungkin akunnya dipegang sama wali kelas. Itu dipegang sama panitia, Panitia. wali kelas mengontrol di sana. Oh, jadi Wali semuanya kelas, kapasek, terpantau. guru, apa semuanya bisa memantau di sana. Berarti bisa terpantau selama kegiatan. Selama kegiatan di rumah Ramadan, ya. mengimplementasikan karomah Iya. dengan 7 pembiasaan anak Nah, hebat. hebat. Gitu ya. Oke. Nah, jadi si siswa itu akan mengumpulkannya infaknya sendiri. Nanti dibukanya kapan? Dibukanya pada saat masuk ke sekolah secara luring. Oh, Yaitu ada. Berarti ada. tanggal berapa? Nah, Kira-kira Tanggal 6 dan tanggal 7 anak ke ke sekolah. sekolah. Nah, kegiatannya apa saja tuh Nah, pas anak-anak di Dari tanggal 3, 4, 5 anak di rumah. Iya. Tanggal 6 itu masuk ke sekolah. Diawali kita rencana adanya AMS. Nah, AMS, apalagi nih? AMS itu ajengan masuk sekolah. Ajengan, Nah. kalau ajengan masuk sekolah berarti Iya. nanti ada para ustadz atau Oh guru iya, sekolah? kita mengundang ustadz-ustadz atau ustazah untuk saling berkolaborasi, mengingatkan dan memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang Iya, keagamaan ke anak-anak SMK Negeri 1 Leimunding. Itu di tanggal 6. Tanggal 6. Nah, ini lebih tertaiknya seperti ini. Kami teknisnya di tanggal 6 seluruh Civitas Akademi Negeri 1 Leimunding selain wali kelas Selain wali kelas. itu menyambut siswa di depan. Oh, berarti yang dengan selain wali membudayakan kelas. 5S. Ya. Itu anak masuk, Ya. nah 5S. Kemudian kami siapkan 3 ruangan khusus untuk wali kelas. 1 ruangan 1 tingkatan. Oh, satu Nah. ruangan, satu tingkatan wali Nah, kelas. itu untuk apa? Itu untuk perwalian. Mm-mm. Nah, yang pertama absensi. Iya. Nah, yang kedua tadi melihat
sejauh mana anak berinfak. Nanti di bawah itu ke sekolah. Oh, di bawah. Iya. Dari mulai tanggal Tanggal 6. 6. Nah, nanti wali kelas akan menghimpun dan nanti ke kepanitiaan. Seperti itu. Mungkin nanti akan disalurkan lagi nanti sama panitia. Nah, itu ya. Iya. Kemudian nanti anak setelah perwalian di kita itu ada yang namanya one day one juice. Oh, one day one juice. Iya, Itu sebelum one day one juice itu kita sholat duha dulu. Sholat duha berjamaah. Nah, ini nih yang paling mungkin nanti pertanyaan anak-anak yang di GB sama yang di GL, itu Pak. semuanya disatukan. Oh, semua di sini. Masuk di Terfokus gedung di sini baru semua. dan nanti kita pecahkan menjadi 2 ruangan. Oh. Laki-laki Iya. di masjid, Iya. perempuan di aula. Oh iya, terpisah, Terpisah, ya, perempuan betul. dan laki-laki. Iya. Nah, ajangan masuk sekolahnya juga kita panggil dua ustadz dan ustadzah. Iya, Seperti itu laki-laki itu tanggal sama 6. perempuan. Iya, tanggal 6. Oke, setelah itu masuk, Bu, kemudian melaksanakanlah sebuah rutinitas dengan ajengan. Iya. Nah, kemudian nanti masuk lagi ke ruangan wali kelas untuk absen pulang. Nah, kemudian anak-anak pulang ke rumah. Tidak terlepas itu pulang ke rumah itu masih melakukan karomah. Nah, ini yang tanggal 6 berarti siswa ke sekolah. Iya. Nah, kira-kira dimulai pukul berapa? Itu diharapkan kita pukul 7.30. Oh, 7.30. Ya, Selesai sudah berada di pukul? sekolah. Itu nanti kita harapkan selesai di sholat zuhur bersama Jamaah, di sini, ya. berjamaah, kemudian perwalian dan nanti boleh ke Langsung rumah. Nah, dilanjutkan berarti dengan kegiatan karomah lagi. Seperti itu. Berarti full ya dari bangun pagi Iya. sampai tidur lagi ya, nanti kita bahas ya. Oke. Oke, itu tentang infak ya. Iya. Nah, yang tadi pesantren digitalnya ini Bu, Iya. yang apa Padi. namanya? Ya, mau Padi itu nanti di Google Classroom. Oh, di Google Classroom. Nah, di sana Ya. di Google Classroom itu Bu terdiri dari karomah tersebut. Oh, karomahnya terpantau di Google Classroom. Nah, terpantau akan terlihat jelas oleh wali kelasnya masing-masing. Iya. Jika ada siswa yang tidak melakukan Nah, aktivitas itu terlihat. apa nih Nanti kira-kira akan dihimbau. konsekuensinya? Oh, Nanti akan dihimbau oleh wali kelas mengingatkan kepada Ya. peserta tersebut bahwa belum melakukan, misalnya bangun paginya lupa nih untuk memoto. Oh, setiap kegiatan Setiap berarti harus ada kegiatan. dokumentasinya. Iya. Oke, kita ambil contoh si siswa A. Si Iya. siswa A bangun, Bu. Bangun, nah setelah bangun itu memoto dirinya. Iya. Nah, jadi Iya. bangun pagi, upload. Nah, ya. setelah itu setelah bangun, kemudian mungkin mengaktivitas lain, sahur, Pak. Iya, Nah, sahur juga sama keluarga. Nah, ini sahur nih. Iya. Nah, sahur itu dipoto lagi minum. Enggak bersama keluarga. Betul. Nah, bersama keluarga itu kirim. Nanti captionnya sahur. Nah, Itu. kemudian sholat subuh. Nah, sholat subuh juga sama. Mau sholat subuh berangkat cepet. Kirim ke sholat subuh, ke item sholat subuh. Semua kegiatan Iya. harus didokumentasikan. Iya, betul. Kemudian olahraga ringan, iya. kemudian aktivitas membantu orang tua, kemudian sholat zuhur, Sholat zuhur. kemudian literasi Ramadan. Nah, di pukul berapa? Bebas tak atau seperti Ini apa? enggak, ini pukulnya ada. Oh, ada. Ada di sini. Jeda dari bangun pagi sampai sholat zuhur kita bisa. Nanti di Google Classroom itu ada jedanya. Oh, udah. Nanti ada waktunya. kalau mau upload sholat subuh nggak bisa diupload pagi bangun pagi. Ya, nggak bisa di tertutup. zuhur gitu ya. Betul. Itu harapan. Oh iya, betul. Nah, di sini literasi Ramadan kami memanfaatkan sumber daya yang ada. Apa nih kira-kira? Nah, di sini pihak sekolah memanfaatkan aset yang ada terutama dari pengurus OSIS dan juga pengurus kerohanian. Yang ada di SMK yang ada di ya. SMK Negeri Lubuk. Nanti mereka akan berlomba-lomba membuat sebuah konten atau membuat live streaming dan lain halnya tentang isinya
bulan Ramadan. Oh, seperti kultum gitu. Iya, seperti kultum. Ini seperti tepat setelah sholat zuhur. sholat zuhur. Nah, bagaimana bukti anaknya? Nah, iya, Nah, ya. buktinya gimana? Nah, si anak masuk, kalau misalnya masuk ke YouTube sekolah, anak masuk ke YouTube sekolah, kemudian komen atas Iya. namanya, screenshot, masuklah ke item literasi Ramadan. Literasinya Nah. seperti itu, seperti literasi digital Ya, juga, ya. gitu. Nanti terserah anak memilih yang mana, ada TikTok, ada yang penting ada buktinya setiap hari. Seperti itu. Setiap hari kalau dia sudah mengikuti Iya, itu di jeda antara sholat zuhur dan sholat asar. Nah, Oke, lanjut itu bisa. berarti setelah itu sholat asar. sholat Setelah asar sholat saya dokumentasi dulu. dokumentasi Ya. lagi, kemudian amaliyah. Nah, amaliyahnya kegiatan Nah, apa? amaliyahnya itu yang tadi rantangkannya. Hmm. Nah, jadi setelah sholat asar Iya. suka ngebuburit atau apa gitu Iya. ya. Nah, di Berburu sini, takjil. di sini jika kita mempunyai lebih, Ya. kita mempunyai lebih pengen berbagi, tapi pengen ke medsosnya gitu, Iya. ke medsos kan. Mm-mm. Itu kayak tadi ketik pagar, rantangkannya SMK Luli Mudik. Ya, oke. Bila Bisa kasih nama nama sendiri silakan. ya, oke. Ya, itu mungkin ya biar apa terpantau langsung oleh pusat keuangan. Nah, itu kalau amaliyahnya harus dilakukan setiap hari. Kalau ada, lakukan. Kalau memang Pak saya tidak ada yang membantu orang tua, apakah itu sapu halaman boleh, apakah kita membantu halaman tetangga juga boleh. Nah, Rajin sekali rajin ya kalau sekali. Ya, bantu halaman seperti tetangga. itu. Karena halaman kita udah bersih, tetangga nih masih kotor. Nah, kita upayakan ulurkan tangan kita untuk menyapu Ya, dan membantu. karena di Nah. bulan Ramadan itu ketika kita melakukan kegiatan sekecil kebaikan sekecil apapun itu pahalanya akan dilipat gandakan ya. Oke, Oke. setelah itu apa lagi? Sholat maghrib Salat maghrib. dan buka bersama keluarga. Mau Itu buka foto bersama lagi. keluarga, dipoto Sama lagi. keluarga, iya. Diusahakan anak-anakku sekalian SMK Negeri 1 Lemundi buka bersama dengan keluarga. Prioritas. Nah, jangan sama teman, tongkrongan, apalagi apa. sama di luar-luar rumah. Iya. Gitu. Tolong, ini karena tugas kita adalah masih seorang pelajar, diusahakan buka bersama dengan keluarga. Nah, kalau sekali-kali nih Pak. Boleh, sekali-kali boleh. Boleh, ya? Asal jangan tiap hari. Oke. Minimal kita dengan keluarga dulu. Mm-mm. Kalau misalnya keluarganya jauh, Nah, itu kebanyakan kan siswa kita ini ada yang orang tuanya di luar negeri barangkali gitu. Kemudian di sini tinggal sama neneknya. ya, neneknya keluarganya kan? Iya, Bisa. apalagi sama neneknya. Ya, bisa sama nenek. Kalau sekali-kali sama temen boleh nggak? Boleh, Sekali-kali boleh. lah ya. Tapi nanti sama teman alhasilnya nanti terawihnya bareng juga dong. Iya. Bisa bareng-bareng Harus ke foto-foto, dilanjutkan, ya. jebet. Wah, anak-anak SMP di Setulung Muning ternyata kompak Kompak nih. Wah, itu. Dari sekolah nggak di rumah Iya, gitu ya. itu harapan dari kami. Nah, setelah itu Isya, taraweh, tadarus. Iya, itu Juga sama masing-masing. Sama di foto, tinggal dikasih captionnya saja. Saat Isya jepret, taraweh jepret, tadarus jepret, dan terakhir tidur cepat. Nah, tidur cepatnya itu di pukul berapa nih? Nah, di kira-kira? sini Nah, sekarang kita, kan banyak sekali siswa kita ini yang begadang, Nah. banyak yang bergadang. mudah-mudahan dengan membiasakan 7 kebiasaan di bulan suci Ramadan ini, harapan terdidik dan terbaik itu tercapai dengan adanya kebiasaan tidur cepat. Itu maksimal jam Ya. 10. Berarti lewat dari jam 10. Tidak bisa masuk. Tidak bisa. Kalau tidak bisa masuk artinya ada konsekuensi. Karena apa konsekuensi ini adalah untuk belajar dan belajar. Oke. Seperti itu. Demi terwujudnya siswa yang Terbaik, dan terdidik. terdidik. Ya, oke. Terdidik, terbaik. Diingatkan berarti mulai dari hari inilah kita coba Biasakan. untuk biasakan tidur lebih cepat ya, maksimal jam 10. Oke. Itu. Tadi udah ya. Ya. Kembali ke tanggal 7. Tanggal 7 ya, itu Tanggal 6 jangan masih ya. sekolah ya. Ya. Sekarang tanggal 7 itu kami dari pihak sekolah, manajemen dan juga yang lainnya telah bersepakat di tanggal 7 itu penulisan
Al-Quran, mushaf Al-Quran. Nah, secara bersama-sama. serentak seluruh Civitas dari mulai satpam, dari mulai BAA, Masyarakat, gitu ya. itu nulis bersama serentak. Itu harapannya. Teknisnya ini seperti apa, Pak? Teknisnya nanti sama panitia pelaksana sudah disiapkan. Disiapkan. Berarti kita tinggal nulis Iya, saja. betul. Oke. Betul. Itu untuk di tanggal 7. Iya, di tanggal 7 Ya. setelah beres, kemudian sampai waktu lohor sama ya, dari pagi Ya. wali kelas dulu Seperti itu. sampai lohor bersama, kemudian pulang dan melakukan karomah Rumah kembali lagi di rumah. sampai terakhir tidur cepat. Oke, itu Jadi untuk tanggal 7. Nah, Tanggal 8 terus sampai tanggal 23 Nah, itu. mereka mengimplementasikan 7 kebiasaannya di rumah dengan orang tua. Oh, di rumah. Di rumah. Wow. Biar tahu. Lama nih. Biar tahu. Tanggal 8 sampai tanggal Iya. 25. Biar tahu orang tua itu mengetahui anaknya memang mempunyai sebuah perubahan yang sangat drastis dari yang memang tadinya kurang menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik dengan adanya kegiatan Ramadan berbentuk kegiatan karomah. Karomah. Karena di sini dipantau langsung oleh guru. Iya. Oleh kami pihak sekolah memantau. Jika ada yang terlewat, Bu, itu langsung dihubungi. Oh, langsung Dan dihubungi. anak langsung disuruh ke sekolah. Oh, dipanggil ke sekolah. Ke sekolah panggil. Nah, daripada kita dipanggil ke Daripada, sekolah, iya, ya, betul. kita mending melaksanakan Nah. apa yang sudah direncanakan Iya. oleh panitia, Ya, ya, betul kegiatan sekali. Ramadan di SMK Lui Mundi. Ya, dari mulai bangun cepat, bangun pagi sampai tidur cepat lagi. Ya, tinggal mengikuti itu saja. Kalian tinggal melaksanakannya di rumah. Ya, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk bensin, ongkos ke sekolah. Betul. Nah, Oke. nggak terlepas bahwa sekolah tetap memantau. Karena apa? Karena di sini ada evaluasi sekolah langsung oleh pusat, langsung oleh dinas langsung ya pendidikan. di evaluasi. Diminta setiap hari Kamis Oh, laporkan seluruh peserta didik melakukan karomah. Di sini kami membuat sebuah aplikasi melalui Google Classroom untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan yang sedang kita hadapi di era kurikulum sekarang di masa bulan Ramadan yang berbeda dengan tahun kemarin. Iya, Nah, betul ya. Jadi seperti setiap hari Kamis sekolah harus melaporkan. Iya. Ya, makanya ketika ada kendala atau ada salah satu siswa yang tidak melaksanakan, kita Ke sekolah. langsung panggil Ke sekolah, Ya, siswa ke sekolah. Kita diskusi apa dan yang cari solusinya gitu. apa hambatannya, yuk kita bareng-bareng. Seperti Oke, itu. karena ada tuntutan seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, itu ya. Kemudian Bu, berkaitan dengan ngobras itu nanti di tanggal 25. Ngobras itu langsung dari KCD. Oh, Nah, dari sumbernya juga. KCD. Dari Itu ngobras daring. ngobrol bareng. Iya. Dan tanggal 25 itu berarti hari terakhir Hari ke terakhir. sekolah. Iya. Boleh nanti masuk ke sekolah, boleh daring. Biasanya itu ngobrolnya itu santainya bareng santai itu kan sore. Mungkin anak sudah di rumah. Sudah di rumah masing-masing. Karena pada tanggal 24 anak ke sekolah untuk pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat Iya. bisa dilaksanakan di sekolah. Iya, itu Pada terakhir tanggal 24 sekolah menerimanya. Oh, Boleh dari tanggal awal puasa iya, boleh. Kita terbuka ya. Ya, boleh silakan. Dari mulai tanggal 3 pun mungkin sekolah Bisa, Pak. boleh. Bisa, ya. Dari mulai menerima. tanggal 3 sampai Kan tanggal cuma 24. deadline-nya tanggal 24. Kemudian tanggal 25 kita adakan pembagian zakat. Oh, pembagian zakat ya, nanti akan diinformasikan kembali terkait dengan Pembagian zakat nanti ada sumber yang lebih akuratnya Ya. seperti itu. Ini jadwal dari kurikulum seperti ini. Seru sekali nih ya kegiatan yang akan kita laksanakan. Ada lagi Oh, yang ada. ada. Wah, banyak banget berarti. Ini khusus untuk kelas 12. Untuk kelas 12. Hai, Apa nih kelas kelas 12? Siap-siap Hati-hati. kelas 12 ada apa nih? Nah, Gitu. Oke, ya sedikit di bawah di SMK Negeri Satu Mending untuk jurusan akuntansi khusus nih. Karena akuntansi sedang magang, jangan sampai gara-gara magang nggak karomah. Oh, nggak bisa.
Nah, magang atau namanya praktek kerja lapangan ya, maaf, praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangan itu tetap tidur, tetap bangun, tetap sholat gitu. Nanti untuk membantu orang tuanya, Tuanya ya cepret sedang praktek kerja sedang kerja lapangan. gitu ya. Iya, praktek kerja, Oh, cepret. Saya melaksanakan praktek kerja dari jam sekian sampai jam jam sekian sekian. di Jogja. Ya, tergantung dudinya. Iya, Nah, gitu ya. Anak-anakku yang sedang praktek di bulan suci Ramadan, tetap semangat, tetap kita lakukan karomahnya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Saya yakin sedikit pun perbuatan yang kita lakukan baik akan mendapatkan 1000 lebih baik. iya, kalau di Betul? bulan Ramadan. Iya, itu. Nah, itu ya. Kemudian nanti di tanggal 10, 11, 12 Maret, khusus yang kelas 12. Ada apa Ada nih? PSAJ. PSAJ itu Iya. apa, Pak? Penilaian sumatif akhir jenjang. Oh. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Terakhir gitu. Terakhir Ujian untuk terakhir di mata kelas. pelajaran umum. Oh iya, Iya. bukan di produktif berarti ya. Bukan. Nanti produktif ada uji kompetensi Oh, kalau kelas 12 itu Nah. di produktifnya uji kom. Oh, iya. Kalau di PSAJ-nya berarti Guru umum, mata pelajaran umum. Mata pelajaran, Siap ini. iya mata pelajaran yang diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 3 dan yang diajarkan di kelas 3. Awas, hati-hati di Iya. tahun ini kelas 12. Untuk bahasa Jepang itu akan masuk di US karena itu di kelas 12. Oh iya, karena belajar di Nah, kelas 12. iya. Sekalipun di kelas 10, 11-nya tidak Nggak ada. ada. Dari kelas 10 sampai 12 dan di kelas 12. Oh iya, siap. Nanti untuk menjawab nilai untuk semester 6. 6-nya. Karena dari nilai harian Ya, dan juga nanti ada nilai sumatif. nilai sumatifnya. Iya, ada di sana untuk menjawab itu. Mm-mm. Seperti itu untuk yang kelas Kelas 12. 12. Kelas 10 dan 11 juga ada pekan. Ada lagi Pekan apa? evaluasi. Pekan evaluasi. Kalau kita Itu sebut kelas- sering disebut PTS lah. Oh, PTS. Kelas 10, 11. 10, 11. Di Di tanggal, tanggal- nah, tanggal berapa nih? Tanggal 16, 17, 19, 20, 21. Di rumah tapi Di rumah. atau di Oh, rumah? maaf, tanggal 13, 14, maaf. Tanggal 13, 14, 17, 18, 19. 13, 14, 13, 14, 17, 18, 19. 5 hari. Iya, 5 hari. Itu dari di rumah. Oh, dari. Silakan dibukanya kapan saja, tidak mengganggu karomah. Oh, karomah tetap jalan. dilaksanakan. Dilaksanakan. Oh, baik. Dari 2 ujian itu tetap peserta harus login. Mm-mm. Nah, ke aplikasinya. Oh. Jadi mau tidak mau nanti di tanggal 6 Mm-mm. anak-anak semua hadir itu akan dibagikan kartu untuk login ujian. Tuh. Karena kita berbasis IBT. Berarti siswa itu ke sekolah cuman di tanggal 6 sama 7. Betul? Ya, selebihnya siswa di rumah Iya. dengan kegiatan karomah sekalipun PTS. Iya. Ya. Nah, namun ketika ada di antara anak-anak sekalian yang membayar zakat, Silakan. itu dipersilahkan dari tanggal 3 sampai tanggal 24. Betul. Oke, itu. Dan jika ada masalah Ya. tentang di aplikasinya, Androidnya lah apa tinggal datang ke sekolah. Oke, jika ada kesulitan, ada masalah, kendala terkait dengan Kegiatan karomah di rumahnya? kegiatan karomah atau dari Google Classroom-nya, mungkin bisa datang ke sekolah. Oke. Oke, terima kasih. Iya. Paling satu lagi Satu nih yang lagi paling nih. penting. Enggak, nih satu lagi. Oh, Pupung. masih ada? Ada untuk pemberitahuan saja. Boleh. Siap, tanggal 27 Februari sampai 5 Maret, libur awal Ramadan. Oke. Kemudian tanggal 3 sampai tanggal 5 itu kegiatan amaliah di rumah ya. Ya. Kemudian tanggal 6, 7 itu kegiatan pesantren mandiri di sekolah. Sekolah Tanggal 10 sampai 12 itu kegiatan penilaian sumatif bagi kelas 12. kelas Dan 12. kemudian tanggal 13, 14, 17 sampai 19 itu kegiatan penilaian sumatif kelas 10 dan 11. PTS ya. Ya, tanggal 26 sampai 8, 26 Maret sampai 8 April libur Idul Fitri. Nah, itu yang ingin tadi saya tanyakan. Libur Idul Fitri Nah, berarti tanggal tanggal 26 sampai dengan 8 8 April. Wow, lama nih 1 bulan ya. Masuk di tanggal
Tanggal 9 berapa? April. Tanggal 9 April kita masuk kembali ke sekolah. Iya. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Sama-sama atas Ibu. informasinya. Ini sangat bermanfaat sekali tentunya buat siswa-siswa SMK Negeri 1 Limunding. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu buat kita semua. Salam. Siswa SMK Negeri 1 Limunding terdidik terbaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.